Dengarkanlah hukum Tuhan di minggu kita hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan peraturan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah kami anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Epistel di minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50, dimulai dari ayat 4 sampai dengan 9a. Kita baca bergantian, demikian firman Tuhan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan KOR Ina Kamis.
Dilanjutkan dengan Kor Amahuria. Mari kita dengarkan warta jemaat kita. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 2 April 2023. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu Palmarum. Topik Minggu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan.
Yang kedua, kelompok KOR Pasion pertama Selasa 4 April 2023. Yang pertama pukul 20 mengisi KOR Ina Kamis, Ina Ester, Ama Huria, Ama Salum. Kelompok KOR Pasion kedua Rabu 5 April 2023 pukul 20 Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Jeriko, Remajana Poso. Kelompok KOR di hari kematian Tuhan Yesus Jumat 7 April 2023 pukul 7 WIB Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Jeriko, Remaja Naposo. Pukul 10 Ina Kamis, Ina Ester, Ama Huria, Ama Salum. Kelompok KOR di Pasca pertama Minggu tanggal 9 aja Ama Huria NHKBP. Kelompok KOR di Pasca kedua Senin 10 April 2023 masuk pukul 20. KOR Gabungan Paropuan, KOR Gabungan Ama, Rena atau Remajana Poso. Yang ketiga, amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan dan persembahan yang kedua. Yang keempat, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 9 April 2023 kita memakai bahasa Batak. Bakti Paskah yang kelima. Gereja kita mengadakan Bakti Paskah yakni bantuan sosial untuk jemaat gereja. Karena itu gereja kita menerima bantuan sumbangan dana waktu atau sembako. Bisa kita serahkan ke gereja melalui sintua sektor masing-masing paling lambat sampai tanggal 25 April 2023. Yang keenam, jadwal Pasion dan Paskah. 4 April 2023 ibadah Pasion pertama pukul 20 diadakan di gereja. Tanggal 5 April atau Rabu ibadah Pasion kedua pukul 20 di gereja kita. Tanggal 7 April Jumat Agung dan Ulang Nabadiyah atau Perjamuan Kudus. Sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 10. 7 April 2023 Ulang Nahohom atau detik-detik kematian Yesus pukul 14 WIB. 9 April 2023 ibadah subuh pukul 5 WIB. 9 April ibadah Paskah pertama, sesi pertama 7.30 pukul 10 dan pukul 15. 10 April ibadah Paskah kedua pukul 20 WIB. 15 April Paskah anak sekolah minggu pukul 13 WIB di gereja kita. Jemaat baru, mulai minggu hari ini sudah jadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga Singal Sormin, Inang Boru Simat Juta, beserta dengan 2 anaknya pindah dari HKB Pangaribuan, Resort Pangaribuan Distrik 2 Cilindung, alamat tempat tinggal di Gang Masjid, masuk sektor Kolose. Kepada jemaat baru, dimohon untuk berdiri di tempatnya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang ke-8, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, yaitu Bapak Johnson Simanjuntak atau lahir 22 Agustus 1970. Meninggal 1 April 2023, tutup usia 52 tahun 7 bulan. Suami dari Ibu S. Boru Bintang dari sektor Kanaan. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Dan pada hari ini gereja kita mengadakan acara ibadah minggu di rumah duka mulai pukul 9 WIB. Yang ke-9, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan April 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 26 Maret 2023, 729 orang. 11, jemaat yang berulang tahun.
Ulang tahun kelahiran 35 orang, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 27 Maret 2023 sampai 2 April. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang 12, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 13 KK sebanyak Rp2.075.000. 13, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 10 KK sebanyak Rp2.300.000. 14, totoripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan totoripe untuk pembangunan minggu ini 34 KK sebanyak Rp6.950.000. 15, keuangan gereja Huria Rp7.128.050. Pembangunan Rp8.066.550. Sentralisasi atau pusat Rp7.418.400. Jumlah Rp22.613.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan Kor Ama Salum.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Salibmu,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Palmarum. Minggu Palma. Ini setiap tahun akan diperdengarkan peristiwa yang sama, yakni Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dan orang banyak mengeluh-elukan dia. Jadi baik dari Matius, Markus, Lukas, dari Injil manapun pembacaannya, tapi peristiwanya sama. Mengingat Yesus memasuki Yerusalem dan dia dielu-elukan oleh orang banyak ketika memasuki. Kita tahu ini adalah masa di mana Yesus akan semakin dekat dengan jalan salib atau penderitaan yang akan dialami. Sebelum kita menilai dan menghidupi hal-hal penting dari teks ini, kita mau lihat catatan-catatan penting dulu dari peristiwa ini. Catatan penting yang pertama disebutkan di sana bahwa pada peristiwa itu ada banyak orang yang menghamparkan baju dan menghamparkan ranting-ranting daun hijau di jalan. Secara khusus yang dimaksudkan adalah daun palma. Ini adalah sebuah tradisi Yahudi menyambut kembalinya seorang raja dari peperangan dengan seluruh prajurit-prajuritnya yang membawa kemenangan. Maka dengan kata lain, peristiwa menghamparkan daun-daun hijau atau ranting-ranting hijau ke jalan itu adalah sebuah gerakan menyambut masuknya seorang raja. Maka teks itu mau menegaskan orang banyak yang menyambut Yesus memasuki Yerusalem.
sedang menyambut dia sebagai seorang raja. Ini juga sudah disiarkan atau sudah disaksikan dalam nubuatan Zakaria. Dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 disebut, lihat rajamu datang, dia mengendarai seekor keledai muda. Ini jauh sebelum peristiwa Yesus sudah memang disiarkan dan dinubuatkan. Maka catatan pertama yang penting kita perhatikan, ada pengakuan bahwa Yesus yang masuk ke Yerusalem itu adalah seorang raja yang akan membawa kemenangan. Catatan penting yang kedua adalah soal keledainya. Disebut keledai yang dipakai adalah keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Secara habitusnya, keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang itu disebut sering keledai itu dungu dan liar kalau belum pernah ditunggangi sama sekali. Tetapi pada teks yang kita baca tadi disebutkan bahwa keledai muda yang tidak pernah atau belum pernah ditunggangi itu sepertinya tidak memberikan habitusnya seperti biasa. Harusnya keledai dungu dan liar yang belum pernah ditunggangi sama sekali ini, ketika ada orang naik ke atasnya, reaksinya yang biasanya adalah ngepak atau meronta. Tapi ketika Yesus naik ke atas keledai muda itu, reaksi keledai muda itu berbeda. Tidak seperti biasa atau habitusnya. Dia tidak nyepak. Dia malah memberikan punggungnya dinaiki Yesus. Ini kenapa? Dugaan besar. Keledai muda ini tidak nyepak dan tidak meronta. Dia diam membiarkan Yesus naik ke punggungnya karena dia tahu yang naik ke atas punggungnya adalah juru selamat. Dia tahu yang menaiki punggungnya adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Ini menarik, nanti kita akan lihat di berikutnya akan muncul dengan cerita yang kedua tadi. Catatan yang ketiga, ada teriakan yang riuh dari orang banyak yang berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Ini disebutkan ada orang banyak yang begitu riuhnya saat itu. Mereka mengagung-agungkan Tuhan Yesus sebagai Raja yang masuk ke Yerusalem pada saat itu. Pertanyaan awalnya, apakah ini pertanda baik atau pertanda buruk? Nanti kita akan lihat di kisah yang ketiga yang akan saya ceritakan lagi. Tapi yang jelas, demikianlah 3 catatan penting ini perlu kita catat dan kita tandai supaya kita bisa lebih mengena nanti memasuki hal-hal apa yang perlu kita hidupi dari cerita tentang Yesus dielu-elukan memasuki Yerusalem. Paling tidak ada 3 poin penting yang perlu kita hidupi dan 3 poin penting yang perlu kita miliki untuk memahami Minggu Palmarum saat ini. Yang pertama, tunduk dan berserah. Yesus Kristus sudah tahu dia masuk ke Yerusalem adalah di hadapannya sudah ada penderitaan, sudah ada siksaan, cercaan, sudah ada hinaan, bahkan kematian. Akan tetapi Yesus justru masuk ke Yerusalem. Itu karena apa? Itu karena rasa tunduknya kepada Allah yang mengutus dia. Dia berserah begitu saja kepada Tuhan, masuk ke dalam penderitaan yang hebat ini. Maka ini poin pertama yang perlu kita renungkan. Bagaimana dengan kita, dengan ketertundukan dan kepasrahan kita kepada Dia yang memanggil dan mengutus kita. Tunduk dan berserah. Disebutkan Yesus memilih 2 orang murid itu, menyuruh mereka pergi untuk mengambil keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang itu. Disebutkan dalam cerita itu bahwa 2 murid ini tidak ada yang berbantah, ada yang protes sedikit pun. Mereka tidak menjawab, Tuhan nanti kalau kami pergi kami dibilang maling gimana? Gak ada. Yesus memberikan password, mereka pergi dan berserah saja. Tunduk dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka pergi. Mereka tunduk dan berserah.
Maka nilai ini yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus. Memasuki masa-masa penderitaan Tuhan Yesus ini, marilah menjadi orang-orang yang tunduk dan berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Kita membaca teksnya, di kitab lain juga kita bisa membaca. Dua orang yang diutus Tuhan Yesus tidak disebutkan namanya. Di kitab-kitab lain juga tidak disebutkan namanya. Maka tidak penting namanya. Ini mau menegaskan Tuhan bisa memakai siapapun. Tanpa kamu harus punya nama pun Tuhan mau memakaimu. Tuhan mau mengutusmu. Maka yang penting dari kita adalah tunduk dan berserah dalam segala hal kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak perlu kau punya nama dulu baru kau diutus, baru kau dipanggil, baru kau disuruh. Tuhan bisa saja memanggil, mengutus siapapun, kapanpun, tanpa memiliki nama sekalipun. Yang penting kita tunduk dan berserah. Pertanyaannya, mengapa amang kita harus tunduk dan berserah? Karena kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu. Lihatlah apa yang Yesus ucapkan kepada dua murid itu. Pergilah, nanti kau akan bertemu dengan keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, jawablah, Tuhan memerlukannya, Dia akan segera mengembalikannya kepadamu. Setelah mereka pergi, bagaimana Bapak Ibu? Persis seperti apa yang Yesus instruksikan, demikian terjadi. Mereka pergi, menemukan ada memang tertambat satu keledai muda yang belum pernah ditunggangi, dan ketika mereka melepaskan ikatan dari keledai itu, ada orang di sana berdiri dan bertanya dengan persis pertanyaan yang sama yang sudah Yesus berikan instruksi sebelumnya. Ini adalah tanda bahwa Tuhan kita itu Maha Tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana itu terjadi, Dia tahu. Inilah yang menjadi alasan kuat bagi kita mengapa kita disuruh tunduk dan berserahlah. Tuhan jauh lebih tahu apa yang akan kita lalui di depan, bagaimana kita harus menghadapinya. Maka sekali lagi, tunduk dan berserahlah kepada Dia dalam segala hal. Yang kedua, berilah dirimu, Tuhan memerlukan. Memberi kepada Tuhan tidak akan kehilangan. Berbahagialah kamu jika Tuhan masih melibatkanmu dan melibatkan harta milikmu dalam rancangan keselamatannya yang besar. Ini kabar baik Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah merasa rugi dan sial jikalau Tuhan mau memakaimu, memakai milikmu untuk rancangan keselamatannya. Ini ada apa dengan orang banyak? Tuhan Yesus hanya kasih password. Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. Hanya ini passwordnya. Tidak ada sangkalan dari orang-orang yang melihat murid yang mengambil keledai itu. Hanya kalimat itu yang mereka sampaikan. Kenapa mereka membiarkannya? Disebutkan lalu orang itu membiarkannya. Mereka membiarkan murid itu mengambil keledai muda ini. Jangan pernah menolak permintaan Tuhan. Ingatlah, Dia akan segera mengembalikannya jauh lebih baik. Saya yakin dan percaya keledai muda yang dibawa tadi segera dikembalikan kepada tempatnya. Tapi dia tidak keledai muda yang sama lagi. Dia sudah menjadi keledai muda yang jauh lebih baik, karena seorang Mesias pernah menaikinya. Demikian dengan kehidupan kita ini. Jikalau kehidupan kita ini dipakai, dipergunakan oleh Tuhan, harta milik kita dipakai oleh Tuhan untuk keperluannya, maka itu akan kembali kepada kita tidak sama lagi seperti sebelumnya, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya, karena semua itu pernah dipakai Tuhan untuk rancangan keselamatannya. Tuhan memerlukanmu dalam rancangannya. Berilah dirimu, hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Ingat, ini sebuah kehormatan, ini sebuah penghargaan jikalau Tuhan masih memakai kita. Hingga hari ini kalau Tuhan masih beri nafas hidup bagimu, Tuhan masih memerlukanmu, maka berilah nafas hidupmu
seluruhnya kepada Tuhan, dengan sepenuhnya. Ketika kau memberikan dirimu seutuhnya kepada Dia, ingat Dia akan mengembalikannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, ini yang terakhir. Tinggikanlah Yesus hingga akhir hidup. Di ayat 11 disebutkan, setelah Yesus meninjau bait suci, Dia keluar, catatan, bersama dengan 12 murid. Tadi Dia masuk dielu-elukan oleh orang banyak yang berkata, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi setelah Yesus selesai meninjau bait suci, Dia keluar hanya bersama dengan 12 murid. Kemana orang banyak tadi? Kemana orang banyak yang mengagung-agungkan Yesus dan yang memuji Yesus tadi di perjalanan masuk ke Yerusalem? Hanya dalam waktu yang singkat mereka berubah. Kita nanti boleh baca di dalam Markus 15 ayat 13. Ternyata orang-orang yang berkata Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, ini nanti yang akan berkata 5 hari setelahnya. Orang-orang ini yang berkata, salibkan Dia, salibkan Dia. Bisa berubah total hanya dalam 5 hari. Bapak Ibu, tadi saya sebutkan di catatan ketiga di awal. Mereka orang banyak mengumandangkan, mengagungkan Yesus dengan riuh. Apakah ini pertanda baik dan pertanda buruk? Ternyata itu hal buruk. Mereka memuji Allah, meninggikan Tuhan hanya di awal-awal itu. Mereka tidak setia meninggikan Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Begitu drastis. Bapak Ibu bayangkan, kitalah orang yang menghamparkan daun di jalan itu. Janganlah menjadi orang-orang yang berubah total dalam sekejap waktu. Dari berkata terpujilah Engkau Tuhan, menjadi orang-orang yang berkata salibkanlah Dia. Ini waktunya sangat singkat. Perubahan itu sangat singkat. Yang dialami oleh orang-orang banyak itu. Saudara-saudari, harusnya kita menjadi orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang senantiasa setia kepada Tuhan Allah, meninggikan Dia sampai akhir hidup kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Amang supaya kita berjalan lurus, tetap meninggikan Tuhan sampai akhir kehidupan kita? Jawabannya, milikilah pengenalan yang benar dan sungguh akan Tuhan Juru Selamat. Itu saja. Milikilah pengenalan yang benar dan sungguh akan Yesus Juru Selamat. Sebuah kisah pernah diceritakan pendeta Yusuf Roni. Dia punya teman seorang beragama non-Kristiani. Bertobat, memilih menjadi Kristen hanya karena membaca Injil Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Khususnya ketika dia mengetahui kisah tentang keledai muda tadi. Dia adalah seorang dokter hewan. Dia berkata, setelah aku membaca Markus ini, saya memutuskan akan pindah menjadi seorang Kristen. Mengapa, kata orang-orang? Dia berkata, aku ini dokter hewan. Aku tahu tabiat aslinya daripada keledai muda yang belum pernah ditunggangi itu, dia dungu dan liar. Ternyata setelah aku membaca Markus ini, aku malu melihat keledai muda itu. Keledai dungu, muda dan liar itu ternyata jauh lebih pintar daripada aku seorang dokter hewan ini. Dia tahu dan mengenal Juru Selamat yang menaiki punggungnya. Sedangkan aku tidak. Hanya teks itu yang membuat dia berubah, beralih kepercayaan menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu, ini yang saya sebutkan tadi. Bagaimana supaya kita bisa berjalan lurus, senantiasa meninggikan Tuhan hingga akhir hidup kita. Milikilah pengenalan yang benar dan pengenalan yang sungguh akan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Maka jangan berubah. Jikalau hari ini gereja ini hampir penuh
dengan riuh memuji dan memuliakan Tuhan dalam Minggu Palmarum ini, kita lihat hari Selasa pertengahan Pasion. Berapakah orang-orang yang akan setia? Apakah banyak yang beralih? Justru mereka di belakang berkata, salibkanlah dia. Molo sorohamu berarti dohok mahamu disi. Hataku mai. Tapi mudah-mudahan itu menggelitik memang, tapi bisa kita renungkan bersama. Jalaunang songo tetanggaan, anggota rawena hari pertama meredutu pinggir dalani. Dung paduahon dan adong be pinggir dalani itu ngamoro itu. Patuluhon satongan nama. Jadi olo soni di pasyo perjulan non atar torok dora. Di pasyo paduahon olo mahula kasuhutun. Molo pasca kasoni do. Pasca perjului na toro pajol mai. Ale pasca paduahon ngai basa ada sudah dah. Ngasahuriahon di basa ada masuk jomo luar ngimuse doi. Hola situa do keluarga bamolo adongan no punguan narok punguan matabang. Ini masih hal-hal kecil Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Bagaimana dong kesetiaan kita meninggikan Tuhan? Kita ngomong saya mau meninggikan Tuhan sampai akhir hidupku. Hola pertanyaan api suruh nggak? Sorobi pertanyaan, sorobi perayaan. Ya, ibigi ya teh. Tabering maju hari Selasa, rodo hari Selasa. Molo roha hari Selasa, nonok kamu ngaruawan hari Selasa, idang pola robi hari Rabu. Sadalad doi. Itu bersambung begitu, pembacaannya bersambung. Jadi ini bukan seperti pertanyaan sektor yang hari Selasa nanti datang hari Selasa. Kami kan jadwalnya hari Selasa bukan hari Rabu, bukan namang inang. Pertanyaan Pasion ini ceritanya bersambung. Jadi Selasa itu nanti bersambung, dilanjutkan di hari Rabu, berlanjut di hari Jumat, berlanjut di hari Jumat jam 14. Jam 2 siang sampai dungitos mahosana jam 3 botari. Marilah coba ikuti itu secara lengkap, maka kita akan merasakan suasana yang baru dalam kepercayaan meninggikan Tuhan hingga akhir kehidupan kita. Jangan berubah total hanya dalam waktu yang singkat. Coba lihat, kurang apa lagi Simon Petrus 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. 3 tahun. Tapi hanya dalam sekejap Tuhan Simon Petrus berkata, "Aida ku tadai." 3 kali dia menyangkal Yesus. 3 tahun dia bersama. Hanya ketika Yesus ditangkap, segera setelah itu dia langsung berkata, "Aku tidak mengenal dia." Janganlah kita termasuk dalam orang-orang yang menghamparkan ini. Yang sekarang dengan riuh kita berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tapi 5 hari kemudian kita termasuk kepada orang-orang yang berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Berjalanlah terus meninggikan Tuhan sampai akhir kehidupanmu, saudara-saudari, hingga akhir hidupmu. Teruslah maju, teruslah pikul salibmu, teruslah teguh imanmu. Biarkanlah hosana terus terngiang sepanjang kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Yesus Kristus masuk ke dalam Yerusalem. Penderitaan sedang dihadapinya. Tapi kami bersuka cita karena keselamatan kami semakin nyata. Ya Tuhan, kami semua umat-Mu turut serta mengucap syukur dan berteriak, "Terpujilah Engkau, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Karena melalui kedatangannya, keselamatan kami nyata kini dan selamanya. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu ini, supaya kami mau tunduk dan berserah hanya kepada-Mu saja. Kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana itu terjadi. Bagimulah kami berserah. Pakailah kami ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau Engkau masih memakai kami dan memerlukan kami. Karena kami percaya Engkau akan mengembalikannya segera jauh lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, tolonglah kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini.
supaya kami setia meninggikan Engkau hingga akhir kehidupan kami. Kami tidak tahu ya Tuhan, kapan kami akan mengakhiri kehidupan ini. Tapi Engkau yang Maha tahu. Biarlah Tuhan selagi Engkau menganugerahkan napas kehidupan, kami tetap memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu ini. Sertailah mereka dalam perjalanannya. Biarlah kami semua ya Tuhan terus berjalan. Biarlah kami terus memikul salib. Biarlah kami terus teguh iman di dalam Engkau saja. Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan kekuatan, kesehatan dan umur panjang bagi semua umat-Mu ini, mulai dari anak-anak hingga orang tua dan lanjut usia. Dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka, sertailah mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Anugerahkanlah berkat-Mu melimpah lewat pekerjaan tangan umat-Mu ini. Apapun yang mereka impikan dan rindukan yang tak bertentangan dengan kehendak-Mu, berikanlah itu bagi mereka ya Tuhan. Ya Allah kami, Engkaulah kiranya yang memberikan kesembuhan bagi umat-Mu yang masih berjuang untuk kesembuhan karena penyakit yang mereka derita hingga pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah penghibur. Engkaulah yang menganugerahkan penghiburan bagi umat-Mu yang sedang berduka pada saat ini. Kami tidak tahu kapan waktu kami Engkau akan panggil. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa siap sedia. Kapanpun Engkau memanggil kami, kami mendengar suara-Mu. Berkatilah ya Tuhan keluarga Simanjuntak Boru Bintang yang hari ini di dalam duka atas kepergian suami, ayah yang mereka cintai. Berikanlah kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, bagi umat-Mu gereja ini yang turut berduka atas hilangnya satu jemaat dari jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau akan mengganti air mata ini menjadi tawa dan sukacita pada waktunya. Engkau merancang semuanya indah pada waktunya. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kemanapun kami melangkah dan berjalan, sertailah kami. Jikalau pada saat ini Tuhan, dari jemaat-Mu yang hadir di dalam gereja ini, atau yang mendengarkan ibadah ini lewat live streaming, jikalau ada di dalam hati mereka yang mereka sangat rindukan, tolonglah Tuhan, dengarkanlah itu, nyatakanlah itu sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu, supaya sukacita mereka penuh ya Tuhan. Inilah doa kami. Dengarkanlah yang kami haturkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan bangunan dan juga kedua ke depan. Lihatlah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.